Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji kembali pembahasan kita setiap Jumat sore, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa rasul atau nama-nama rasul yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Di dalam kitab Aqidatul Awam beserta syarahnya, di dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan tafsilu khamsati wa isrina lazim kullu mukallafin mahaqiq wa tanim Adamun Idrisu Nuhun Hudtuma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hal yang terjadi di dalam masa Nabi Hud berdakwah. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas Nabi Adam, kemudian Nabi Idris dan Nabi Nuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah termasuk keturunan dari kaum atau keturunan Ad, dan mana Ad ini keturunan dari Nabi Nuh pada atasnya lagi. Nah, kemudian kaum Ad ini adalah kaum yang diutus di sana Hud untuk berdakwah kepada tauhid atau kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana rentan waktu yang sangat panjang setelah nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh, maka kaum Ad ini kemudian terjadi pergeseran hingga mempertuhankan sesuatu yang diciptakannya sendiri. Karena kita ketahui bahwa setiap orang yang tidak menyembah kepada Allah, maka dia akan berusaha mencari sesuatu yang bisa disembah. Bahkan kita sering melihat di televisi, bahkan ada yang menjadikan tikus-tikus untuk disembah dan dipuja. Kemudian ada juga kura-kura yang disembah, ada pula sapi yang disembah dan sebagainya. Karena apa? Pada dasarnya setiap orang butuh yang namanya Tuhan. Akan tetapi ketika dia tidak bisa menyembah Allah, maka dia akan mencari sesuatu yang dipertuhankan, baik manusia, hewan, tumbuhan, bahkan batu dan sebagainya. Ini juga terjadi di zaman Nabi Hud ini, di mana sudah jauh antara Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian kaum Ad ini membuat 3 Tuhan atau 3 dewa yang dirupakan sebuah batu pada dasarnya, yang dinamakan dengan nama Sodah, Somud dan Haba. Itu adalah Tuhan atau hal-hal yang didewakan oleh kaum Ad. Kemudian Nabi Hud ini mengajak kaum Ad untuk bertauhid atau mengesahkan Allah, bahwa ketahuilah sebenarnya yang menjadi atau yang memberi rizki, yang memberi kesuburan, yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata kaum Nabi atau kaum Ad ini tidak mengakui atau tidak menerima dakwah dari Nabi Hud, bahkan malah menantang. Ibaratnya, karena di zaman itu kaum Ad itu adalah termasuk kaum yang punya kekuatan jasad yang tinggi. Maka ketika dikatakan kaum itu berkata, man asyadda minna quwwah, siapa yang lebih kuat antara kau dan kami, itu menantang secara fisik, karena kaum Ad itu terkenal dengan kekuatannya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran digambarkan betapa sombongnya kaum Ad itu. Karena apa? Karena dia mampu membangun bangunan-bangunan yang tinggi menjadi rumah, gunung-gunung dipahat menjadi rumah. Itu kalau nggak orang kuat, niscaya akan kesusahan. Apalagi untuk zaman itu belum secanggih zaman ini. Jadi untuk membangun rumah-rumah yang nempel di gunung atau gunung yang dipahat jadi rumah-rumah itu adalah
pekerjaan kaum Ad, saking hebatnya, kekuatannya juga hebatnya akal mereka, arsitektur mungkin bagus, bahkan nanti sampai kaum Fir'aun pun kalau kita melihat sekarang sejarah-sejarah dan batu-batu yang berserakan di tempat-tempat sejarah mereka itu, diakui atau tidak, memang bangunan-bangunan itu indah pada saat itu, bagus dan kuat. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir wajar kalau sombong. Jadi seolah-olah saya itu hebat, nggak butuh Tuhan lagi. Dan mungkin kalau kita gambarkan dengan kondisi kita pada saat ini, betapa dakwah ketika melawan orang yang punya kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan akal, itu akan sangat susah mengajaknya. Karena apa yang dipakai adalah kekuatan yang dimiliki atau kekuatan pikiran. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan, ada di dalam surat Hud dan kemudian ada juga di dalam surat Asy-Syu'ara juga ada, karena ajakan-ajakan Nabi Hud ini tidak bisa diterima atau tidak diterima oleh kaumnya, maka kemudian Allah memberikan azab yang diturunkan langsung kepada orang-orang yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Hud kepada kaumnya. Dikatakan lokasi Nabi Hud atau lokasi kaum Ad ini diperkirakan di sebelah utara Hadramaut atau sekarang di daerah Yaman masuknya. Jadi di sebelah utara Hadramaut, disitulah kaum Ad yang mana di situ diutus Nabi Hud untuk berdakwah mengesahkan Allah yang memberi rezeki dan sebagainya. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan setelah kaum Ad ini mendustakan apa yang dibawa oleh Hud, kemudian Allah menurunkan sebuah angin yang kencang, atau mungkin dikatakan di sini di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma adun fa'uhliku birikhin sorsorin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin khusuman fataral qawma fiha sur'a ka'annahum a'jazun nahlin khawiyah. Ini betapa ketika Allah menurunkan azab itu enggak nanggung-nanggung. Jadi meskipun toh 1 jam gempa dengan kekuatan yang 7 skala Richter, kalau gempa itu 1 jam, niscaya saya pikir apapun yang dibangun manusia bisa hancur ketika waktunya 1 jam. Kita tahu bahwa gempa-gempa yang hanya 5 menit, 10 menit saja sudah begitu dahsyatnya. Apalagi ini di dalam kejadian kaum Ad ini 7 malam 8 hari. Bisa dibayangkan 7 malam 8 hari itu sudah nggak bisa bergerak mungkin ya, orang sudah nggak ada lah. Jadi betapa Allah itu kalau memberi azab itu benar-benar pedih. Jadi kadang-kadang tapi kita baru dikasih cobaan-cobaan kecil merasa Allah mengadab kita, padahal sebenarnya adab Allah itu sangat besar sekali. Jadi ketika kita lihat dari sejarah-sejarah itu, ketika mengadab nggak tanggung-tanggung. Ini salah satu contohnya ketika kaum Nabi Hud ini, kaum Ad ini. Jadi 1 hari dengan angin yang begitu kencang itu, saya pikir manusia sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa beraktivitas secara normal. Atau paling nggak 3 hari itu sudah dimungkinkan kalau nggak mati, tidak makan ya mati ke bawah angin. Apalagi ini 7 malam 8 hari tanpa berhenti. Kita bisa bayangkan bahwa diceritakan di dalam Al-Quran ini, ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah, seperti ininya kurma yang ketera angin ketika ini. Jadi udah lecek kali. Jadi ketika kurma kemudian ada angin yang besar itu sudah daunnya sudah robek-robek semua seperti itu. Jadi bahkan kalau kita bayangkan tubuh manusia itu bisa kocar-kacir karena angin yang semacam itu. Itu betapa dahsyat dari adab Allah. Dari kisah Nabi Hud ini sebenarnya kita bisa mengambil hikmah bahwa orang yang berdakwah itu memang tidak semua langsung diterima, apalagi berlawanan dengan
orang yang kuat atau yang punya kekuasaan. Ini dari kisah-kisah para nabi itu rata-rata mesti ada contoh-contoh yang bagaimana kita berdakwah kepada orang yang penguasa, bagaimana kita berdakwah kepada orang yang punya kekuatan lebih tinggi, bagaimana kita berdakwah kepada orang yang lebih kaya dan sebagainya. Termasuk kalau Nabi Nuh kemarin dakwahnya kepada orang yang lebih kaya, kalau Nabi Hud kepada orang yang lebih kuat. Jadi kadang-kadang harus ekstra sabar. Nah, akan tetapi semua itu kalau kita kaji bahwa ternyata semua itu adalah memberikan contoh-contoh yang real untuk umat Islam atau umat Nabi Muhammad ini agar jangan sampai seperti itu. Karena apa? Di zaman Nabi Muhammad ini umat-umatnya tidak akan menerima adab yang langsung atau akan ditangguhkan hingga barangkali dia akan bertobat. Kalaupun dia bertobat, maka itu jadi hilang. Itu untung atau keuntungan yang sangat besar bagi kaum Nabi Muhammad itu di situ. Jadi ketika melakukan kesalahan tidak langsung diadab pada saat itu. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya yang menjadi contoh-contoh ini. Jadi umumnya nabi-nabi sebelum Nabi Musa itu rata-rata seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat kemudian Nabi Hud ini diselamatkan oleh Allah dan kemudian pergilah hijrah ke suatu tempat yang mungkin sekarang dikenal dengan Hadramaut. Jadi Hadramaut itu adalah tempat hijrahnya Nabi Hud bersama kaum yang mengikutinya atau bersama pengikut-pengikutnya, kemudian menjadikan agama di sana makmur. Dan semua pelajaran dari yang para nabi itu adalah pertama dia harus berdakwah pada suatu kaum, tetapi ketika dia tidak bisa menembus atau tidak bisa mendakwahinya, maka rata-rata para nabi itu hijrah ke suatu tempat yang akan mendukung perkembangan apa yang didakwahinya, baru kemudian kembali, atau kalau sudah dibinasakan berarti nggak bisa kembali. Kita melihat contoh-contoh nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran. Dikatakan Nabi Adam pun melakukan hijrah dari India ke Mekah misalkan, melakukan perjalanan hijrah. Kemudian Nabi Nuh hijrahnya malah lebih panjang dengan kapalnya. Kemudian Nabi Idris juga begitu, dan kemudian Nabi Hud juga mengalami masa-masa hijrah di mana untuk mengembangkan agama yang dibawa itu harus fokus atau mencari tempat yang bisa bertumbuh. Termasuk nanti sejarah Nabi Muhammad bagaimana ketika sudah berdakwah di Mekah dan tidak tembus-tembus hingga 11 tahun, maka Allah mengizinkan untuk hijrah ke Madinah agar bisa berkembang terlebih dahulu. Itu mungkin ada sedikit tentang Nabi Hud. Di dalam Al-Quran sebenarnya ada satu surat yang diabadikan dengan nama Nabi Hud ini, yang mungkin isinya bermacam-macam tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai orang mukmin agar jangan sampai kita menerima adab seperti halnya apa yang diterima oleh Nabi Nuh atau Nabi Hud atau yang diterima oleh kaumnya Nabi Hud. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini tentang kisah atau tentang sedikit pelajaran dari apa yang terjadi pada Nabi Hud. Dan semuanya ini semoga menjadi pelajaran buat kita agar selalu mengesahkan Allah, selalu banyak menyebut nama Allah, bahkan ingat yang memberi rezeki itu adalah Allah, meskipun cara atau wasilah-wasilah yang diberikan itu beraneka macam. Di dalam ayat yang lain mungkin kita bisa melihat di dalam surat Asy-Syu'ara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atabnuna bihuli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batastum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wa taqullati amadakum bima ta'lamun amadakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun inni akhafu alaikum adaba yaumin adim qalu sawa'un alaina awa'atta am lam takum minal wa'idin. Ini adalah tentang cerita kaum Ad. Kaum Ad itu membangun sesuatu tinggi-tinggi di atas bukit.
Jadi kalau mungkin sekarang ada orang yang membangun pencakar langit itu, ya mungkin ada sedikit kesamaan dengan kehebatan kaum Ad. Coba didawai apakah sama? Yaitu kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang bisa membuat gedung-gedung pencakar langit, maka kita mungkin harus menguasai ilmunya Nabi Hud, karena umumnya akan seperti itu. Kemudian di sini dikatakan wa tattakhiduna masani'a la'allakum tahludun, dia membuat benteng yang diperkirakan akan bisa melindungi dia dari berbagai ancaman. Dia ingin abadi. Ya mungkin kita sekarang di dunia ini ada orang-orang yang mencoba membuat benteng agar abadi. Ibarat kata di negara Timur Tengah aja ada yang membuat benteng, negaranya dipagari tembok tinggi-tinggi agar ya mungkin agar abadi juga, pengennya seperti itu. Tapi di sini wattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Wattaqulladzi amadakum bima ta'lamun, dan bertakwalah kepada zat yang memberikan kita pengetahuan. Jadi pengetahuan itu pemberian dari Allah juga. Kemudian dari sikap-sikap umat Nabi Hud ini, kalau nyiksa orang itu nggak tanggung-tanggung karena saking kuatnya. Jadi kalau orang-orang sekarang merasa kuat, merasa badannya kuat, kemudian menyiksa orang, itu jangan-jangan juga meniru dari kaum Ad ini. Jadi harus diketahui juga, biasanya kalau orang kuat itu kalau nggak nyiksa eksistensinya kurang mungkin. Jadi dia menyiksa dengan keji. Kalau di sana ini wa idza batostum jabbarin, kalau nyiksa orang nggak tanggung-tanggung, maka dibalaslah dengan adab Allah tadi, dengan adab yang tidak tanggung-tanggung juga. Jadi 7 malam 8 hari. Kalau kita lihat sponsor 7 malam 7 hari, ini 7 malam 8 hari dengan angin kencang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin nanti bisa dipelajari di dalam Al-Quran, ada surat Hud, ada surat As-Su'ara dan sebagainya, tentang kisah-kisah hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari perjalanan para nabi ketika berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Yang utama dari para nabi itu adalah mengajarkan untuk bertauhid kepada Allah, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang memberikan kita kenikmatan dan sebagainya. Kurang lebihnya saya akhiri di sini. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan bapak. Kurang tadi tuh yang 7 hari atau 7 hari 8 malam atau 8 hari 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adun fa'uhliku birihim sorsorin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin khusuman fataral qawma fiha sur'a ka'annahum a'jazun nahlin khawiyah. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. 7 malam 8 hari, Pak. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin. 7 malam 8 hari. Mungkin mulainya dari siang sampai sore. Jadi siangnya lebih 1 hari, 1 siang. Itu mungkin. Jika cukup, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, itu dari kami. Jika ada kebenaran, semoga itu dari Allah dan untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.